Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, hari ini alhamdulillah kabar kalian pada sehat semua ya. Udah pada sarapan belum? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai belajar ya, kita berdoa terlebih dulu ya. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Perhatian, duduk siap, berdoa mulai. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, tadi sudah berdoa ya. Selanjutnya kita absensi dulu ya. Aisyah, Hadir. Aulia, Hadiro. Nopi, Hadir. Amel, Hadiro. Rahma. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Ada yang izin nggak? Ada. Alhamdulillah semuanya hadir dengan penuh semangat. Baik anak-anak, silakan siapkan buku dan alat tulisnya. Buku dan alat tulisnya dikeluarkan dulu. Baik, untuk lebih semangat, kita hari ini sebelum menginjak ke materi, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Lagu nasional dulu. Lagunya apa? Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila aja. Biar kita lebih semangat lagi. Oke, silakan berdiri sambil berdiri. Garuda Pancasila. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, kita buat kesepakatan kelas dulu biar pembelajaran kita hari ini semakin fokus ya. Kesepakatannya apa? Yang pertama apa? Tidak boleh ribut. Yang kedua harus fokus. Yang ketiga terus belajar dan bersemangat. Nah, itu kesepakatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Supaya semakin semangat lagi, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya yang simple aja, yaitu apa? Tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Baik anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang makhluk hidup. Ya, kita sudah belajar tentang makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Mengenali hewan di sekitar kita. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat mengenal berbagai jenis hewan di sekitar kita ya, dan dapat mengetahui perbedaan antara hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ada hewan apa saja yang ada dalam gambar ini? Ada apa aja? Ada kucing, terus anjing, terus kura-kura. Kalian pikirkan apa perbedaan hewan yang satu dengan hewan yang lainnya? Ya, apakah semua hewan itu memiliki tulang belakang? Tidak. Nah, bagus sekali. Jadi tidak semua hewan memiliki tulang belakang. Baik, Bapak sekarang akan menampilkan video pembelajaran. Nanti perhatikan baik-baik ya. Apakah kalian tahu kalau hewan ternyata digolongkan menjadi dua? Yaitu hewan bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Ayo kita baca sama-sama. Dari video tadi, kita dapat mengetahui bahwa hewan itu dibagi menjadi dua kelompok ya, atau dua bagian, dua kelompok. Yang pertama yaitu hewan vertebrata, yang kedua hewan invertebrata. Sekarang perhatikan ke papan tulis. Di sini ada dua jenis
hewan. Satu, invertebrata. Yang kedua, vertebrata. Contohnya apa? Nih, contoh. Tadi contoh invertebrata ya. Nah, invertebrata. Itu yang pertama adalah hewan berpori. Ada apa aja? Hewan berpori, yaitu yang pertama ada spon laut. Ya, dia itu hidupnya atau bernapasnya melalui pori. Kemudian yang kedua, selanjutnya hewan berongga. Ada apa aja? Ubur-ubur dan karang. Ada ubur-ubur dan karang. Sekarang kita ke hewan vertebrata. Perhatikan. Ada agnata. Apa agnata? Ada belut. Kemudian ada fish atau ikan. Kemudian ada amfibi, katak. Kemudian ada reptil. Reptilnya ular, buaya, dan kardil. Oke anak-anak, perhatikan jangan ada yang bercanda. Kita fokus lagi kembali ke depan biar pelajaran pagi hari ini dapat dipahami dengan maksimal ya. Ada apa saja yang di kelompok apa ini? Ada elang, ayam, dan bebek. Terus lanjut ke mamalia. Kelompok mamalia ada apa aja? Kucing, sapi. Ada kucing, ada sapi. Jadi kesimpulannya, hewan merupakan makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri bergerak, bernapas, dan membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Nah, berdasarkan ada satu atau tidaknya tulang belakang, hewan dibedakan menjadi dua kelompok. Tadi ada vertebrata dan invertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya tadi ada apa? Ada ikan, katak, ular, ayam, kucing ya, dan kucing. Sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Seperti contohnya ubur-ubur, cacing, siput, kepiting, dan bintang laut. Nah, dengan mempelajari jenis-jenis hewan, kita dapat lebih mengenal keanekaragaman makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Setelah kita mempelajari tadi ada pemutaran video dan pemutaran materi di PPT, sekarang Bapak akan membagi menjadi dua kelompok. Ya, silakan kalian membagi jadi dua kelompok. Tugas kalian adalah mendiskusikan yang ada di dalam LKPD ya, yaitu invertebrata dan vertebrata. Silakan ditulis dulu nama kelompoknya. Nama kelompoknya ditulis dulu, diisi. Ini nih. Nih, nama kelompoknya diisi dulu. Ini tanggal, kelas 3, nama kelompok. Iya. Tulis namanya. Silakan berdiskusi dengan baik. Nah, tulis dulu nama kelompoknya. Ini kelompok 1, yang itu kelompok 2 ya. Oke. Waktunya tinggal beberapa menit lagi. Kalian aktif ya, bekerja sama, saling menanya di situ. Jangan vakum bekerja kelompoknya. Tanggal berapa? Tanggal 5 sekarang. Sok tulis. Nah ini kalian tinggal pindahkan aja ya. Misalkan di sini ini kan ada hewan-hewannya. Nah, misalkan di sini hewan vertebrata. Vertebrata itu yang mana? Nanti kalian pindahkan kolom ini. Terus hewan invertebrata yang mana? Yang ada di sini. Yang ada di sini aja kalian ya. Jangan nyari kemana-mana, tapi yang ada di sini. Nah, ini tinggal dipindahkan ke kolom ini. Ini juga sama ya. Ini juga sama. Vertebrata yang mana? Invertebrata juga tinggal dipindahin aja. Gitu ya. Ada yang ditanyakan kelompok 2? Diskusi kita udah selesai. Sekarang masing-masing kelompok silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Maju ke depan. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Contoh hewan vertebrata, katak, pinguin, rusa, ikan, dan ular. Contoh hewan invertebrata, contoh ubur-ubur, spon laut, cacing, cumi-cumi, dan bintang laut. Baik, ada kelompok lain yang mau bertanya? Silakan. Saya Pak. Ayah. Mengapa katak termasuk hewan vertebrata? Karena memiliki tulang belakang. Oke, bagus. Tepuk tangan. Jawabannya bagus. Ya, silakan ini. Selesai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah kita semuanya mengerjakan tugas kelompok, terus kemudian berpresentasi, nanti akan mengadakan yang namanya assessment ya untuk menguji kinerja pembelajaran kalian tadi. Sejauh mana pemahaman kalian yang didapat setelah belajar tadi ya. Dari presentasi kita tadi ya, kita dapat membedakan ya, jadi perbedaan paling utama dari hewan vertebrata dan invertebrata adalah terletak dari apa? Tulang belakang. Dari tulang belakang dan tidak memiliki tulang belakang ya. Bapak akan membagikan soal, nanti kalian isi masing-masing yang ada di dalam soal tersebut ya. Sok, silakan dikerjakan. Soal yang ada di situ dijawab oleh kalian, itu untuk menilai sejauh mana kalian memahami materi pada kesempatan pagi hari ini. Ya, silakan. Jika ada soal yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan. Baik anak-anak, waktu pengerjaan soal udah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Sok, perwakilan aja dari kelompoknya. Dikumpulkan ke depan. Sok. Di sini ya. Silakan, udah dikumpulkan. Terima kasih. Nanti Bapak akan menilai hasil dari isian kalian. Baik anak-anak, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Mempelajari hewan vertebrata dan invertebrata. Oke, luar biasa. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang. Alhamdulillah, pelajaran hari ini dengan penuh semangat, senang dan seru. Adalah yaitu hewan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, dan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang ya. Anak-anak, kalian jangan lupa untuk selalu menyayangi hewan yang ada di sekitar lingkungan kita. Baik, sebelum pelajaran kita hari ini diakhiri, Bapak ingin menyampaikan pesan moral kepada kalian semuanya, bahwa hewan adalah makhluk ciptaan Allah yang harus kita sayangi ya. Kita tidak boleh merusak tempat tinggalnya. Kita harus menyayangi hewan yang ada di sekitar kita. Kalau kita menyayangi hewan di sekitar kita, otomatis kita menjaga alam di sekitar kita ya. Dengan menjaga hewan dan lingkungan berarti kita ikut serta menjaga melestarikan alam ya. Baik, semoga pembelajaran kita hari ini kita dapat semakin peduli terhadap lingkungan dan hewan yang ada di sekitar kita ya. Mungkin pembelajaran kita diakhiri sampai sini aja. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doa dulu. Tempat duduk siap, berdoa mulai. Ucapkan salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Nanti kita akan bertemu kembali di pelajaran selanjutnya, masih tentang hewan di sekitar kita. Tetapi kita akan membahas lebih dalam lagi ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.